Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ida Faridatul Hasanah, selaku dosen mata kuliah pengantar studi Al-Quran dan Hadis, serta teman-teman sekalian yang saya hormati. Marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita semua dapat melaksanakan presentasi via Zoom online pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Eva Denitisa Putri yang akan bertugas sebagai moderator sekaligus membimbing jalannya diskusi presentasi siang hari ini. Adapun anggota kelompok presentasi pada hari ini yaitu Muhammad Taqiyuddin Trisnanto, Erdi Anggara, dan Rima Az-Zahra. Topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu Asbabun Nuzul. Dan rangkaian acara yang akan kita jalani pada siang hari ini yaitu yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian materi, dan yang ketiga sesi penutup. Baiklah teman-teman sekalian, langsung saja kita buka acara siang hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat sesi yang selanjutnya yaitu sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Rima Az-Zahra. Kepada Saudari Rima Az-Zahra dipersilahkan. Baik, saya akan membacakan materi yang pertama yaitu pengertian asbabun nuzul. Pengertian asbabun nuzul, semua yang disebabkan olehnya diturunkan suatu ayat atau beberapa ayat yang mengandung sebabnya, memberi jawaban terhadap suatu sebab atau menerangkan hukumnya pada saat terjadi peristiwa itu. Sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran dapat diklarifikasikan menjadi dua macam. Satu, didahului oleh sebab. Hal ini bisa terjadi bila terjadi suatu peristiwa, maka turunlah ayat Al-Quran mengenai peristiwa itu. Sebab turunnya ayat itu ada kalanya berupa peristiwa yang terjadi di masyarakat Islam atau ada kalanya berupa pertanyaan dari kalangan Islam atau dari kalangan Lam yang diarahkan kepada Nabi. Seperti yang diriwayatkan Ibnu Abbas berkaitan dengan sebab turunnya ayat 214 dalam surat Asy-Syura. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir asyirataka al-aqrabin. Yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Langkah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika turun ayat tersebut adalah mengumpulkan kerabat dekatnya dengan memberikan peringatan. Nabi pergi dan naik ke Bukit Safa. Seraya berseru, "Wahai kaumku," maka mereka berkumpul di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, "Bagaimana pendapatmu bila aku beritahukan kepadamu bahwa di balik gunung ini ada sepasukan kuda yang hendak menyerangmu? Percayalah, kamu apa yang saya katakan?" Mereka menjawab, "Kami belum pernah melihat Anda berbuat dusat." Nabi melanjutkan, "Aku memperingatkan kamu tentang siksa yang pedih ketika aku, Abu Lahab, berkata, 'Celakalah engkau, apakah engkau mengumpulkan kami hanya untuk urusan ini?' Lalu ia berdiri, lalu turunlah Al-Lahab. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Batsyada abi lahabi watab. Yang artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Rima. Selanjutnya, materi yang selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Saudara Erdi Anggara. Pada Saudara Erdi Anggara dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu
B. Bila Rasulullah ditanya tentang sesuatu hal, maka turunlah ayat Al-Quran menerangkan hukumnya. Peristiwa dihar adalah bila seorang laki-laki merupakan istrinya dengan ibunya sehingga istrinya itu haram atasnya. Seperti kata suami pada istrinya, engkau tampak olehku seperti punggung ibuku. Ucapan yang demikian yang tidak diteruskan kepada talak, maka ia wajib membayar kifarat dan haram bercampur dengan istrinya sebelum membayar kafarat itu. Yang menimpa sahabat Khawlah binti Sya'labah merupakan fakta yang mendukung pernyataan di atas. Musibah dihar yang dikenakan oleh suaminya, Aus bin Samit, mendapatkan perhatian serius dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga malaikat Jibril turun membawa ayat dalam surat Al-Mujadalah yang terkait dengan peristiwa tersebut. Yang isi bunyi surat Al-Mujadalah ayat 1 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawla allati tujadilu kafi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'ul basir. Yang artinya yaitu sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ketika Aus bin Samit menjatuhkan dihar kepada istrinya, Khawlah bin Sya'bah, lalu istrinya datang kepada Nabi Muhammad SAW mengadukan hal itu. Aisyah radhiyallahu an berkata, Maha suci Allah yang pendengarannya meliputi segalanya. Aku mendengar ucapan Khawlah binti Sya'bah itu sekalipun tidak seluruhnya. Ia mengadukan suaminya kepada Rasulullah SAW. Katanya, Rasulullah, suamiku telah menghabiskan masa mudaku dan sudah berapa kali aku mengandung karenanya. Sekarang setelah aku menjadi tua dan tidak berakal lagi, ia menjatuhkan dihar kepadaku. Ya Allah, sesungguhnya aku mengadu kepadamu. Aisyah tiba-tiba berkata, tiba-tiba turun malaikat Jibril membawa ayat tersebut. Baik, materi saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Erdi Enggara. Selanjutnya, materi yang selanjutnya itu akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Taqiyuddin Trisnanto. Kepada Saudara Trisnanto dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu. Materi selanjutnya adalah faedah mengetahui asbabul nuzul. Pengetahuan mengenai asbabun nuzul besar sekali manfaatnya bagi setiap orang yang hendak menafsirkan Al-Quran. Pengetahuannya tentangnya dapat membantu seseorang mengetahui kandungan makna Al-Quran secara tepat dan sekaligus dapat menghindarkan dia dari salah satu pengertian. Di antara faedah itu adalah 1. Mengetahui hikmah diundangkannya suatu hukum dan keberpihakan hukum syara terhadap kepentingan umum. 2. Mengetahui pengukusan hukum yang diturunkan dengan sebab yang terjadi apabila ternyata hukum itu dinyatakan dalam bentuk umum. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 188 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. La tahsabannal ladzina ya'rahuna bima atu
bima atau wa yuhibbuna ayyumadu bima lam yafhalu fala tahsabannahum bima fazatim minal adab walahum adabun alim. Yang artinya, janganlah sekali-sekali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatannya yang belum mereka kerjakan. Janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa dan bagi mereka siksa yang pedih. Asbabun nuzul ayat tersebut adalah peristiwa para sahabat yaitu Marwan yang menanyakan kandungan ayat di atas kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Marwan berkata, sekiranya setiap orang di antara kita bergembira dengan apa yang telah dikerjakan dan ingin dipuji dengan perbuatan yang belum dikerjakan itu akan disiksa. Tentulah kita semua akan disiksa. Dalam hal ini Ibnu Abbas radhiyallahu an membantah pendapat Marwan dan menegaskan bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan ahli kitab. Kemudian Ibnu Abbas mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 187 yang berbunyi wa idza ahadallahu mitsaqal ladina utul kitab. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, asbabun nuzul ayat tersebut adalah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang sesuatu kepada ahlu kitab. Mereka sengaja menyembunyikannya dari Rasulullah dan tidak memberikan jawaban, malah mereka sambil persoalan lain dan itu yang mereka tunjukkan kepada Rasulullah SAW. Setelah itu mereka pergi dan menganggap bahwa mereka telah memberitahukan kepada Rasulullah apa yang ditanyakan kepada mereka. Dalam hal ini ahlul kitab berkeinginan untuk dipuji oleh Rasulullah SAW. Mereka bergembira dengan apa yang telah mereka kerjakan, yaitu menyembunyikan apa yang ditanyakan oleh Nabi kepada ahlul kitab. Sekian dari kelompok kami. Kuserahkan waktunya kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Taqiyuddin. Sekian dari presentasi hari ini. Saya selaku moderator, jika ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.